Emak-emak hadang Wali Kota Medan tuntut truk tak melintas di permukiman. Dua bus Transjakarta bertabrakan, 3 tewas dan belasan luka-luka. Selebgram Rachel V-nya diperiksa polisi terkait polemik plat nomor mobil. Ya halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Ya halo, selamat siang Lovia, apa kabar hari ini? Ada informasi apa saja? Baik, tentunya baik sekali Pram. Semoga pemirsa di rumah juga tetap baik dan juga sehat. Pemirsa, hari ini ada informasi terkait pesawat kargo Smart Air mengalami kecelakaan di Bandara Amingaru Ilaga, Papua. Sang pilot dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, pemirsa, perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lainnya disekap di dalam kamar. Selengkapnya dalam Anyus ya. Kebakaran hebat melanda Pasar Wosi, Manokwari Minggu malam. Akibatnya puluhan lapak pedagang ludes menjadi arang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan puluhan lapak di Pasar Wosi, Manokwari, membuat warga dan para pedagang panik. Mereka berusaha menyelamatkan barang dagangan dan barang berharga lain. Beberapa di antaranya membongkar paksa lapak yang terkunci. Upaya pemadaman yang dilakukan warga dengan peralatan seadanya menjadi sia-sia. Sementara upaya tim pemadam mengatasi kebakaran terkendala sumber air yang jauh. Setelah 4 jam kebakaran, akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas masih mendalami penyebab kebakaran yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dan teman bilangnya ada kecelakaan di kebakaran di pasar. Langsung aku lari. Jadi barang-barang yang diselamatkan semuanya atau? Semuanya sudah selamat. Semuanya selamat. Hasil sementara hitungan kami ada loss atau pasar kecil yang menjual atau baju-baju dan pasar kelontong atau bongkar itu sekitar 30-an loss. Dan untuk ruko ada 8 dan juga pasar yang menjual sembako itu ada sekitar 50 loss atau 50. Minibus menabrak 4 orang manusia gerobak di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. 1 orang tewas sementara 3 lainnya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Tak hanya menabrak 4 orang manusia gerobak, minibus dari arah Cawang juga menabrak tiang rambu lalu lintas. Akibat ditabrak minibus, seorang korban meninggal di tempat, sementara 3 lain mengalami luka serius. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas Atlantas Polres Jakarta Timur. Pemirsa, 2 bus Transjakarta terlibat kecelakaan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. 3 penumpang tewas dan salah 1 sopir terjepit di badan bus. 2 unit bus Transjakarta bertabrakan di Jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan, kedua bus mengalami kerusakan parah. Selain itu, 3 orang penumpang tewas dan dievakuasi ke gedung perkantoran bersama korban luka lain. 1 orang sopir bus Transjakarta terjepit usai menabrak bus di depannya. Dampak kecelakaan, arus lalu lintas tersendat, sementara bus Transjakarta harus dialihkan ke jalur umum.
Di lokasi kecelakaan kami sudah terhubung dengan Camar Haenda. Camar, bagaimana kondisi terkini di lokasi kecelakaan saat ini? Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Telah terjadi kebakaran, maksud kami telah terjadi kecelakaan yang terjadi antara kedua busway yang ada di halte Cawang Ciliwung tempat saya melaporkan saat ini, di mana memang ini terjadi sekitar pukul 8.30 pagi tadi, dan ini menewaskan 3 korban, di mana salah satunya ini adalah supir yang menabrak busway yang ada di depannya, di mana kronologi kejadian terjadi ketika salah satu busway ini sedang berdiam di halte begitu untuk menunggu penumpang masuk. Kemudian ada halte lain dari belakang yang menabrak secara tiba-tiba, di mana untuk informasi terakhir yang kami dapat diduga ini pihak dari supir sendiri ini mengantuk, yang saat ini supir tersebut sudah tewas begitu, di mana pada kronologi kejadian tersebut ini setelah terjadinya kecelakaan ini memang evakuasi ini berlangsung dramatis. Badan sopir ini terhimpit dan tadinya juga dilakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat. Adapun untuk rumah sakit sendiri yang menjadi rujukan kepada salah satunya adalah rumah sakit Polri begitu, untuk 3 orang tewas ini sudah dievakuasi. Kemudian untuk beberapa sebanyak 30 daripada 30 korban luka-luka ini diarahkan untuk ke Rumah Sakit Budi Asi, kemudian Rumah Sakit Tebet, dan juga Rumah Sakit Hermina yang terdekat. Dan tadi kami juga sempat melihat pihak dari Gulkarmat, kemudian juga pihak dari pemadam kebakaran, dan juga pihak dari Dilantas Polda Metro Jaya sudah datang untuk melihat TKP kejadian. Dan di tempat saya melaporkan saat ini adalah tempat evakuasi, dan memang terdapat 2 orang lagi yang masih dilakukan evakuasi dan menunggu mobil ambulans untuk kemudian nantinya dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan tersebut. Lovi. Baik, Camar, hingga kini ada berapa jumlah korban akibat kecelakaan? Ya Lovi, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian terdapat 30 korban luka-luka, di mana 3 orang ini tewas dan satunya ini merupakan sopir yang menabrak busway yang ada di depannya. Sehingga untuk badan sopir sendiri kami tadi sempat mendengarkan informasi untuk evakuasi ini berlangsung dramatis. Sopir yang tewas ini badannya terhimpit oleh kedua badan busway dan dilakukan evakuasi dari pihak Gulkarmat dan juga kepolisian beserta dengan pemadam kebakaran ini menggunakan alat berat untuk memisahkan bodi ke antara 2 busway agar dapat mengambil jasad dari supir. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Pemirsa, pesawat kargo Smart Air mengalami kecelakaan di Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua. Hingga kini belum diketahui penyebab peristiwa tersebut. Pagi tadi sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Timur, pesawat Smart Air dengan kode penerbangan PKSNN dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Timika gagal mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. Diketahui pada saat kejadian, cuaca di sekitar bandara diselimuti kabut tebal. Dalam peristiwa ini, Kuntardi, pilot pesawat, dinyatakan meninggal. Sementara Egy, co-pilot, mengalami luka-luka dan dalam kondisi sadar. Di Ujung Rano itu. Akibat mati mesin saat melintasi rel tanpa palang pintu, sebuah minibus dihantam kereta api penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil terseret sejauh 15 meter. Warga lingkungan Pedaksa, Kelurahan Mekarsari, Merak, Kota Cilegon, Banten digegerkan tabrakan antara minibus dengan kereta penumpang jurusan Rangkas Bitung, Merak pada Minggu sore. Kejadian berawal saat mobil minibus melintasi jalur kereta api tanpa palang pintu dan tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, kereta api melintas. Penumpang minibus berhasil keluar dari kendaraannya, sementara mobil mengalami kerusakan cukup parah dari sisi kanan karena sempat tersangkut di badan kereta api. Ya, dia menyeberang dari Serang menuju Pasar Baru. Kereta lewat. Kereta lewat? Itu mobilnya udah di rel?
Jadi mati mesinnya, kena magnet. Di dalam mobil berapa orang, Pak? 2 orang, suami istri. Ada korban jiwa, Pak? Diduga sopir mengantuk saat berkendara truk pengangkut air menabrak sejumlah kendaraan di Serang, Banten. Akibatnya 4 orang menjadi korban dan 1 unit kendaraan rusak parah. Nih, awas. Sajel mana ta? Ya Allah, sajel mana? Mobil tangki. 4 unit kendaraan yang melintas di Jalan Paleka, Desa Cibojong, Paraincang, Serang, Banten ditabrak truk pengangkut air. Akibatnya 4 orang luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara akibat kecelakaan, 1 unit mobil rusak parah. Kecelakaan ini dipicu sopir truk pengangkut air yang mengantuk saat berkendara. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kasus kecelakaan beruntun kini ditangani oleh Polsek Padarincang dengan melibatkan Satlantas Polres Serang Kota. Polisi mengotopsi jasad janda muda bersama teman prianya yang tewas di dalam kamar kosnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari otopsi ditemukan luka di leher kedua korban yang diduga bekas luka tembak. Tim dokter forensik Polda Jawa Barat mengotopsi jenazah janda muda yang tewas bersama teman prianya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad keduanya ditemukan dalam kondisi bengkak dan membusuk di sebuah kamar kos di Kampung Cibodas, Pasar Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong. Dari hasil otopsi diketahui kedua korban memiliki luka yang sama, yakni di bagian leher. Seluruh hasil pemeriksaan dalam kemudian diserahkan ke polisi yang nantinya akan disamakan dengan temuan di TKP. Ya, jadi meliputi pola lukanya kita periksa, yang kemudian kita nanti kasihkan ke polisi untuk diolah bersama-sama dengan hasil penelitian dari TKP. Jadi, ya. Kalau lukanya sendiri di bagian apa sih, Dok, sebenarnya? Lukanya yang kita sudah lihat dan mungkin sudah diketahui semua, ya, kurang lebih di daerah leher. Sebelumnya, warga di Cibodas, Pasar Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya digegerkan dengan penemuan mayat pasangan kekasih dalam kamar kos. Saat ditemukan, jasad janda muda berada dalam posisi terlentang, sementara jasad pasangannya berada di sampingnya seperti sedang memeluk. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan adanya sebuah senjata api lengkap dengan amunisi dan senjata tajam. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan AKBP Ansari Kurniawan, Kapolres Tasikmalaya Kota. Selamat siang, Pak Ansari. Selamat siang, Mbak. Baik, apakah sudah keluar hasil otopsi dari kedua korban? Apa penyebab pasti kematian? Penyebab kematian dari hasil otopsi bahwa kedua korban ini meninggal disebabkan karena luka tembak. Baik, karena luka tembak untuk keduanya, Pak? Betul, jadi keduanya mengalami luka tembak yang menyebabkan keduanya meninggal dunia. Baik, apakah benar kondisi korban wanita ini sedang hamil, Pak? Dari hasil otopsi juga disebutkan demikian bahwa kondisi korban pada saat meninggal ada tanda-tanda kehamilan. Baik, ada tanda-tanda kehamilan. Dan untuk identitas dari pelaku, apakah sudah diketahui? Untuk diduga pelaku adalah korban yang tewas juga, laki-laki berinisial S. Artinya pelaku ini adalah teman dari korban wanitanya? Yang juga ikut tewas. Korban meninggal ini dari hasil otopsi juga disebutkan bahwa dan hasil olah TKP bahwa diduga si laki-laki ini menembak duluan si korban perempuan. Setelah itu laki-laki tersebut bunuh diri menggunakan senjata tersebut. Baik,
sudah diketahui Pak latar belakang dari bisa kita katakan ini aksi penembakan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan juga korban ini? Sementara masih dalam proses penyelidikan, namun motif yang bisa kita kumpulkan dari keterangan saksi-saksi kemungkinan diduga kecemburuan dari korban laki-laki atau pelaku terhadap pasangannya. Ada latar belakang cemburu di balik kematian dari keduanya. Baik, untuk proses hukumnya seperti apa ini Pak? Untuk proses hukum selanjutnya, karena diduga pelaku meninggal dunia, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pada prinsipnya kasus ini dapat dinyatakan gugur demi hukum karena pelakunya juga sebagai korban dalam hal ini meninggal dunia. Baik, di TKP bukti-bukti apa saja Pak yang ditemukan Pak? Dari 2 kali kami melakukan olah TKP, terakhir kami kemarin menemukan adanya 2 proyektil peluru di dalam kamar yang berhasil kita temukan di olah TKP kedua, yang bisa kita pastikan bahwa 2 proyektil tersebut lah yang menjadi penyebab kematian dari 2 korban ini. Baik, apakah juga ada keterangan dari pihak keluarga dari korban ataupun pelaku? Bagaimana hasilnya? Sementara masih dalam proses pemeriksaan, baik dari keluarga korban maupun pelaku, untuk kita ketahui betul motif dan juga kronologi kejadian daripada peristiwa tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya AKBP Ansyari, Kapolres Kota Tasikmalaya sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lain disekap di dalam kamar. Warga Kelok Blimbing, Kuranji, Kota Padang dikejutkan dengan perampokan sadis yang terjadi di salah satu rumah warga. Dalam perampokan, 1 orang penghuni rumah ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan mulut tersumbat selimut. Sementara 4 orang lainnya disekap dan diikat di kamar terpisah. Aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang mendapat laporan langsung mengolah TKP, memeriksa saksi, serta mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Sekarang ada korban, sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada ditemukan tanda-tanda penginayaan di korban? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di. Jadi luka kenapa? Karena diancam minta pin. Pakai pisau. Ya. Dikat apanya? Tangannya? Tangan. Kaki. Dia berapa orang? Yang kelihatan 3. Pelaku yang diduga berjumlah 3 orang berhasil menggasak 1 unit mobil, sejumlah telepon genggam, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah. Kasus ini kini sedang dalam pengembangan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus penemuan 2 jasad wanita yang merupakan bibi dan keponakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Kepala desa setempat menduga keduanya tewas dibunuh karena terdapat sejumlah kejanggalan. Warga Jalan Raja Wali, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu kemarin dihebohkan dengan ditemukannya 2 orang tewas di dalam satu rumah. Korban bernama Herta Pandiangan ditemukan dalam kondisi tergantung, dan keponakannya Sonia Simorangkir ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala, diduga akibat tusukan senjata dan benturan benda tumpul. Kepala Desa Mulyorejo menduga keduanya tewas dibunuh karena terdapat sejumlah kejanggalan. Mungkin pembunuhan ya, karena di situ ditemukan ada balok, ada senjata tajam juga. Tidak ada karena tidak ada barang yang hilang. Di situ masih kita temukan barang-barang elektronik seperti televisi, handphone juga berada di posisi yang ada di dalam ruangan.
Dari lokasi polisi mengamankan barang bukti sebuah balok dan sebuah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, sejumlah saksi pun juga turut dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Hari ini selebgram Rachel V-nya akan diperiksa polisi terkait polemik plat nomor mobilnya. Sesaat lagi bersama rekan saya, Pram Senjaya.